Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Dulurku kabeh, mugi tansah pinaringan rahmat lan pitulungan saking Gusti Kang Murbeng Dumadi. Mari kita sambut video kali ini dengan salam penuh cinta kasih. Aku ajak panjenengan kabeh sing lagi nonton, coba balas salam iki nganggo doa terbaik miturut keyakinan panjenengan. Tulis di kolom komentar, supaya energi kebaikanmu nyambung karo dulur-dulur liyane sing nonton video iki. Dulurku, pernahkah panjenengan mikir, kenapa ada orang yang hidupnya seakan sudah diatur? Langkah-langkahnya kadang terasa aneh. Jalannya berliku, penuh kejutan, tapi ujungnya selalu menemukan arah. Konon, inilah yang sering terjadi pada orang kelahiran weton pahing. Hidup mereka seolah-olah ada tangan gaib yang mengatur. Kadang ditarik ke jurang, kadang diangkat tinggi, kadang dibenturkan, tapi akhirnya diarahkan pada sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya, benarkah pahing ini memang dikendalikan oleh tangan tak kasat mata? Atau semua hanyalah kebetulan belaka? Dulurku, dalam perhitungan Jawa, weton pahing dianggap memiliki daya mistis yang unik. Pahing dikenal sebagai weton yang keras, kuat, sekaligus penuh misteri. Banyak orang yang lahir di hari pahing sering mengalami jalan hidup yang tidak biasa. Kadang penuh kejutan, kadang penuh misteri, dan seringkali mereka sendiri tidak bisa menjelaskan kenapa bisa begitu. Sesepuh Jawa percaya, orang pahing punya pancer, batin yang lebih sensitif terhadap gerak alam. Itulah sebabnya, banyak kisah yang mengatakan hidup orang pahing seperti sudah dituliskan, seolah-olah ada tangan gaib yang menuntun, menjaga, sekaligus menguji. Dulurku, wis tak sebut ing pendahuluan, weton pahing iku unik lan penuh misteri. Jalan hidupnya jarang lurus, luwih sering berliku-liku. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata sing narik, nyurung, lan ngatur langkah-langkah mereka. Tapi apa makna sejati dari semua ini? Mari kita urai pelan-pelan. Kita mulai dari hal pertama sing paling sering dirasa kakek wong pahing, langkah hidup yang tidak pernah biasa. 1. Langkah hidup yang tidak pernah biasa. Orang pahing sering merasa hidupnya berbeda dari orang lain. Kalau wong liyane mungkin ngalami masa kecil, remaja, lan dewasa dengan alur sing bisa ditebak, wong pahing justru ngalami hal-hal aneh sing kadang gak masuk akal. Ada yang sedang menempuh sekolah dengan lancar, tiba-tiba harus pindah kota tanpa rencana. Ada yang baru merintis usaha kecil, tiba-tiba dapat kesempatan besar dari orang tak dikenal. Ada pula yang hampir gagal menikah, tapi pada akhirnya justru menemukan pasangan terbaiknya di detik terakhir. Semua ini membuat orang pahing merasa, hidup mereka seperti cerita wayang. Ada dalang yang gak terlihat, memainkan gerakan, mengatur kapan mereka harus jatuh, kapan mereka harus berdiri. Kadang orang pahing merasa capek, bingung kenapa hidupnya selalu penuh kejutan. Tapi kalau direnungi, biasanya kejutan itu justru membawanya ke arah yang lebih baik, meski awalnya tidak terlihat. Sesepuh Jawa sering berkata, wong pahing iku ora tau nglakoni dalan sing lurus, nanging mesti tekan panggonan sing luwih mulya. Artinya, orang pahing jarang sekali mendapat jalan lurus, tapi akhirnya selalu sampai di tempat yang lebih mulia. Contohnya, seorang pemuda pahing dari Jawa Barat pernah menceritakan pengalamannya. Ia ingin jadi guru sejak kecil, tapi berkali-kali gagal tes. Sampai akhirnya ia terpaksa kerja sebagai tukang kebun di sekolah. Dari situ, ia justru dikenali oleh kepala sekolah, lalu diberi beasiswa. Akhirnya, ia benar-benar jadi guru, bahkan lebih dihormati karena punya pengalaman nyata hidup susah. Ia bilang, kalau jalannya lurus sejak awal, mungkin ia tak akan punya rasa syukur sebesar itu. Jadi dulurku, orang pahing memang jarang mengalami hidup yang normal, menurut standar umum. Langkah mereka sering meloncat, terhenti, bahkan mundur. Tapi ujungnya, tangan tak kasat mata selalu menuntun mereka kembali ke jalur yang pas. Nah, setelah kita melihat bagaimana langkah hidup pahing jarang biasa dan selalu penuh kejutan, pertanyaan berikutnya muncul, kenapa Gusti memberi mereka jalan penuh kejutan itu? Ternyata, jawabannya ada pada ujian hidup tak terduga yang memang harus dijalani orang pahing. 2. Diuji lewat kejutan yang tak terduga. Dulurku, orang yang lahir di weton pahing itu memang terkenal aneh jalannya. Hidup mereka jarang mulus seperti jalan tol. Malah lebih sering seperti jalan kampung yang penuh tikungan, berlubang, dan kadang tiba-tiba ada halangan di depan. Baru saja senyum karena mendapat kabar baik,
tiba-tiba muncul ujian yang bikin pusing. Atau ketika lagi jatuh, sudah hampir putus asa, tiba-tiba datang pertolongan yang sama sekali tidak disangka. Inilah ciri khas orang Pahing. Hidupnya penuh kejutan tak terduga. Ada kalanya mereka sudah merasa aman dengan pekerjaan, tiba-tiba harus diberhentikan. Ada yang sudah yakin dengan pasangan, tiba-tiba hubungan kandas begitu saja. Ada pula yang merasa jalannya tertutup rapat, tapi entah bagaimana, semesta membuka pintu lain yang jauh lebih besar. Semua itu seolah diatur oleh tangan tak kasat mata. Sesepuh Jawa sering bilang, wong Pahing iku anak cobaan. Maksudnya, mereka memang disiapkan untuk menghadapi jalan hidup yang penuh ujian. Tapi bukan ujian biasa. Ujian ini datang tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa persiapan. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membentuk. Dulurku, ada sebuah cerita nyata. Seorang pemuda Pahing bekerja di pabrik dengan gaji pas-pasan. Ia sudah merasa cukup, tidak ingin macam-macam. Tapi tiba-tiba, pabrik itu bangkrut. Ia terpaksa menganggur. Awalnya hancur hati, merasa masa depan suram. Tapi justru karena kehilangan pekerjaan itu, ia jadi berani mencoba berdagang kecil-kecilan di depan rumah. Siapa sangka, dagangan itu laris. 5 tahun kemudian, ia bisa membuka toko besar. Kalau bukan karena kehilangan pekerjaan dulu, mungkin ia tidak akan pernah menemukan jalannya sebagai pedagang. Begitulah, dulurku. Kejutan tak terduga itu seringkali membuat orang Pahing terjatuh, menangis, bahkan hampir menyerah. Tapi anehnya, dari situlah jalan baru terbuka. Gusti seakan ingin bilang, jalanmu bukan di sini, aku siapkan jalan lain untukmu. Kejutan ini juga yang membuat orang Pahing punya daya tahan luar biasa. Mereka terbiasa jatuh bangun, sehingga tidak mudah hancur ketika diuji lagi. Kalau orang lain bisa stres berat hanya karena sekali gagal, orang Pahing lebih lentur. Mereka mungkin kecewa, tapi tidak lama kemudian akan bangkit lagi. Dulurku, jangan salah paham. Bukan berarti orang Pahing dikutuk untuk selalu sial. Justru sebaliknya, mereka diberi latihan ekstra supaya kuat. Hidup mereka seperti pedang yang ditempa, dipanaskan dalam api, dipukul berkali-kali, lalu diasah sampai tajam. Tanpa proses itu, pedang hanya akan jadi besi biasa. Maka, kalau panjenengan lahir di weton Pahing dan merasa sering diguncang hidup dengan kejutan-kejutan aneh, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi itu bukan hukuman, tapi jalan lain yang sedang disiapkan. Sesepuh sering berkata, sing katon cilaka, bisa wae pepadang. Yang tampak seperti kesialan, bisa jadi adalah cahaya yang membawa jalan baru. Nah, setelah kita tahu bahwa orang Pahing diuji lewat kejutan-kejutan tak terduga, muncul lagi misteri yang lebih dalam. Meski sering jatuh, anehnya mereka justru selalu selamat dari bahaya besar. Seolah ada kekuatan gaib yang menjaga mereka. Bagaimana bisa? Inilah yang akan kita bahas di poin berikutnya. 3. Daya mistis yang membuatnya selalu selamat. Dulurku, ada satu hal aneh yang sering dialami orang kelahiran Pahing. Meski hidupnya penuh kejutan tak terduga, meski jatuh bangun berkali-kali, tapi anehnya, mereka sering banget selamat dari bahaya besar. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menarik mereka keluar dari jurang di detik terakhir. Banyak cerita turun-temurun soal ini. Ada seorang lelaki Pahing yang pernah bercerita, suatu kali ia ketinggalan bus. Awalnya ia kesal setengah mati, karena bus itu satu-satunya yang bisa membawanya tepat waktu ke kota. Tapi beberapa jam kemudian, ia mendengar kabar kalau bus itu kecelakaan. Seketika ia terdiam, bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, ketinggalan bus yang semula dianggap musibah, ternyata justru jadi penyelamat nyawanya. Ada juga kisah seorang pekerja bangunan Pahing. Hari itu ia merasa aneh, entah kenapa ingin keluar sebentar untuk menghirup udara di luar. Baru beberapa menit ia meninggalkan tempatnya berdiri, material bangunan jatuh tepat di lokasi yang tadi ia tempati. Kalau ia tidak mengikuti firasat kecil itu, mungkin ceritanya sudah berbeda. Dulurku, sesepuh Jawa percaya bahwa orang Pahing memang punya daya mistis yang melindungi. Entah itu disebut sebagai pangreksa, penjaga gaib, entah doa leluhur yang selalu menyertai, atau memang Gusti sendiri yang memberi perlindungan khusus. Tapi yang jelas, orang Pahing sering diberi pertanda sebelum bahaya datang. Pertanda itu bisa berupa firasat, perasaan tidak enak,
mimpi, bahkan sekadar bulu kuduk yang tiba-tiba berdiri. Kalau orang Pahing peka dan mau mendengarkan pertanda itu, biasanya mereka bisa terhindar dari sesuatu yang buruk. Tapi kalau diabaikan, barulah mereka sering jatuh dalam masalah. Maka, sesepuh sering memberi wejangan, ati iku kudu tansah waskita, amarga sing gaib kerep menehi tanda liwat rasa. Artinya, hati harus selalu waspada, karena yang gaib sering memberi tanda lewat perasaan. Fenomena ini membuat banyak orang menganggap Pahing itu bertuah. Mereka bisa berada dalam posisi rawan, tapi tetap lolos. Bisa jatuh dalam masalah besar, tapi ujungnya masih ada jalan keluar. Bisa hampir kehilangan segalanya, tapi ternyata masih ada rezeki cadangan yang datang dari arah tak terduga. Ibarat bayangan yang selalu mengikuti tubuh, orang Pahing diyakini punya semacam bayangan gaib yang menjaga. Tidak terlihat mata, tapi terasa kehadirannya. Inilah kenapa meski hidup orang Pahing sering terasa aneh, penuh putaran tak terduga, mereka jarang benar-benar hancur. Ada saja cara mereka bisa berdiri kembali. Dulurku, bukan berarti orang Pahing kebal dari kesulitan. Mereka tetap bisa jatuh, tetap bisa sakit, tetap bisa rugi. Tapi perhatikan baik-baik, biasanya mereka tidak sampai binasa. Ada kekuatan yang menahan supaya jatuhnya tidak terlalu dalam. Ada pertolongan kecil yang membuat mereka bisa bangkit lagi. Maka, kalau panjenengan lahir di weton Pahing dan merasa sering selamat dari keadaan genting, jangan hanya bilang, "Ah, kebetulan." Tidak, dulurku. Sesepuh bilang, tidak ada kebetulan dalam hidup. Semua sudah diatur. Sudah ada tangan gaib yang menggeser jalannya. Tugas kita hanya eling lan waspada, supaya tidak salah membaca tanda. Seperti pepatah Jawa, selamat iku dudu mung kahanan, nanging uga pitulung gaib sing ora katon. Selamat itu bukan hanya keadaan, tapi pertolongan gaib yang tak kasat mata. Nah, dulurku, setelah kita tahu bahwa orang Pahing sering punya daya mistis yang membuat mereka selamat, muncul pertanyaan penting. Dari mana asal kekuatan ini? Siapa yang menjaga mereka? Sesepuh percaya, jawabannya ada pada ikatan kuat dengan energi leluhur. 4. Ikatan kuat dengan energi leluhur. Dulurku, kalau kita bicara tentang orang kelahiran Pahing, kita tidak bisa lepas dari satu hal, ikatan dengan leluhur. Sesepuh Jawa percaya, orang Pahing itu ibarat anak yang masih terikat tali gaib dengan para pendahulunya. Mereka berjalan di dunia ini bukan hanya dengan kekuatan dirinya sendiri, tapi juga dengan energi doa, restu, bahkan peringatan dari para leluhur yang sudah tiada. Banyak kisah nyata yang memperlihatkan hal ini. Ada seorang perempuan Pahing yang setiap malam Jumat selalu bermimpi bertemu ibunya yang sudah lama wafat. Dalam mimpinya, sang ibu hanya duduk diam sambil menatapnya. Awalnya ia bingung, bahkan takut. Tapi setelah dimaknai oleh seorang pini sepuh, ternyata mimpi itu adalah panggilan. Ibunya ingin agar ia lebih sering mendoakan leluhur. Sejak ia rutin kirim doa, hidupnya jadi terasa ringan. Hutangnya lunas, usahanya lancar, dan rumah tangganya lebih damai. Itulah uniknya orang Pahing, dulurku. Mereka punya jalur komunikasi batin yang lebih peka. Bagi orang lain, mimpi hanyalah bunga tidur. Tapi bagi Pahing, mimpi bisa menjadi pesan gaib. Firasat yang muncul di hati bisa jadi bisikan dari leluhur. Bahkan sebuah kejadian kecil, seperti bau kemenyan yang tiba-tiba tercium tanpa sebab, bisa menjadi tanda bahwa leluhur sedang hadir mengingatkan. Sesepuh sering memberi pepatah, sing eling marang leluhure, uripe bakal padhang. Sing lali marang leluhure, uripe gampang peteng. Artinya, siapa yang ingat leluhur, hidupnya akan terang. Tapi siapa yang lupa, hidupnya mudah gelap. Dan orang Pahing, karena ikatannya kuat, biasanya lebih cepat merasakan akibatnya. Kalau mereka rajin menghormati leluhur, rezekinya lebih lancar. Kalau lalai, hidupnya bisa terasa berat. Ikatan ini bukan berarti orang Pahing harus menyembah leluhur. Tidak, dulurku. Leluhur hanya perantara, pengingat bahwa kita ada karena ada mereka sebelumnya. Caranya sederhana. Kirim doa sesuai keyakinan masing-masing, sedekah atas nama leluhur, atau sekadar menyebut nama mereka dengan penuh hormat. Hal kecil ini bisa menjadi bensin spiritual yang membuat langkah orang Pahing lebih ringan. Banyak orang Pahing yang cerita, setelah melakukan doa kecil untuk leluhur, hidupnya berubah. Ada yang tadinya sering apes,
tiba-tiba diberi jalan rezeki. Ada yang keluarganya sering cekcok, tiba-tiba jadi lebih rukun. Ada yang merasa sendirian, tiba-tiba mendapat sahabat yang mendukungnya. Semua itu diyakini karena energi leluhur yang menyertai. Dulurku, orang Pahing itu ibarat pohon besar. Batangnya memang tumbuh di dunia, tapi akarnya menancap jauh ke dalam tanah leluhur. Kalau akar itu dijaga, pohon akan kokoh, daun rimbun, buah lebat. Tapi kalau akar dibiarkan kering, batang bisa rapuh, pohon bisa tumbang. Maka, menjaga hubungan dengan leluhur adalah cara orang Pahing menjaga kekuatan dirinya sendiri. Maka jangan heran, dulurku, kalau orang Pahing sering dibilang, hidupnya diarahkan. Karena memang ada yang mengarahkan, bukan hanya tangan Gusti yang Maha Kuasa, tapi juga energi leluhur yang ikut menuntun. Kalau orang Pahing eling, mereka akan berjalan di jalan terang. Tapi kalau lupa, mereka bisa mudah tersesat. Nah, dulurku, setelah kita tahu bahwa ikatan leluhur adalah kekuatan besar bagi orang Pahing, muncul satu pertanyaan terakhir. Kenapa semua jalan hidup Pahing harus penuh ujian, belokan, dan arahan gaib? Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Jawabannya ada pada poin terakhir. Ujian hidup sebelum mencapai misi besar yang sudah ditetapkan. 5. Tujuan besar di balik hidup yang seperti diatur. Dulurku, kita sudah bicara banyak tentang orang Pahing. Langkah hidupnya yang tidak pernah biasa, ujian lewat kejutan tak terduga, daya mistis yang membuat mereka selamat, hingga ikatan kuat dengan energi leluhur. Tapi pertanyaan terakhir, dan yang paling penting adalah, untuk apa semua ini? Kenapa hidup orang Pahing harus diatur seolah-olah oleh tangan tak kasat mata? Sesepuh Jawa percaya, orang Pahing dilahirkan dengan tugas batin. Mereka bukan sekadar berjalan untuk dirinya sendiri. Hidupnya penuh ujian dan arahan karena Gusti menyiapkan mereka untuk sesuatu yang lebih besar, menjadi pribadi kuat, bijak, dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Kalau kita perhatikan, pola hidup Pahing seperti puzzle. Potongannya berantakan, bikin bingung, kadang bikin frustrasi. Tapi begitu waktu berjalan, potongan itu perlahan menyatu dan akhirnya membentuk gambar besar yang indah. Begitulah perjalanan hidup orang Pahing. Banyak cerita menunjukkan hal ini. Ada orang Pahing yang semasa muda gagal berkali-kali dalam pekerjaan. Usaha jatuh bangun. Karir selalu tersandung. Tapi saat usianya matang, tiba-tiba semua pengalamannya yang terlihat sia-sia dulu justru berguna. Ia bisa merintis usaha besar dengan bekal pengalaman pahit itu. Kalau jalannya lurus sejak awal, mungkin ia tidak akan punya kebijaksanaan sebesar itu. Atau seorang wanita Pahing yang selalu gagal dalam percintaan. Berkali-kali dikhianati, ditinggalkan. Ia menangis, merasa hidupnya tidak adil. Tapi setelah bertahun-tahun, ia akhirnya bertemu dengan pasangan yang benar-benar baik. Dan saat itu, semua luka lama terasa masuk akal. Ternyata ia memang disiapkan untuk sampai pada titik yang lebih bahagia. Dulurku, hidup orang Pahing memang seperti dimainkan tangan tak terlihat. Kadang ditarik ke kiri, kadang ke kanan, kadang dipaksa berhenti. Tapi semua itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengarahkan. Sama seperti dalang yang menggerakkan wayang, Pahing sedang diarahkan menuju adegan utama dalam hidupnya. Tujuan besarnya adalah menjadikan orang Pahing sosok yang kuat tapi rendah hati, bijak tapi sederhana. Mereka sudah ditempa oleh banyak ujian, sehingga ketika diberi keberlimpahan, mereka tidak mudah sombong. Mereka sudah biasa jatuh, sehingga ketika diangkat, mereka tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan. Sesepuh memberi pepatah, urip iku ora mung kanggo awake dewe, nanging kanggo madhangi wong liya. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk memberi cahaya pada orang lain. Itulah misi orang Pahing. Semua, aturan gaib, yang mengatur hidup mereka sebenarnya sedang mempersiapkan mereka agar bisa menjalani peran besar itu. Maka dulurku, kalau panjenengan lahir di weton Pahing dan sering merasa hidupmu aneh, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi semua belokan, kejutan, dan ujian yang panjenengan alami hanyalah cara Gusti dan leluhur untuk membentukmu. Hidupmu memang tidak biasa, karena memang ditakdirkan untuk tujuan yang luar biasa. Nah dulurku, kita sudah menyelesaikan perjalanan panjang membahas weton Pahing, dari langkah hidup yang aneh, kejutan-kejutan tak terduga, perlindungan gaib, ikatan leluhur, hingga tujuan besar di balik semua itu. Sekarang mari kita tarik benang merahnya.
supaya jelas apa makna sejati dari semua misteri ini. Dulurku, weton pahing memang penuh misteri. Hidupnya jarang biasa-biasa saja. Seolah ada tangan gaib yang mengatur setiap langkah, menguji, sekaligus melindungi. Tapi sesungguhnya, tangan gaib itu adalah tanda cinta dari Gusti dan leluhur. Mereka ingin orang pahing tumbuh jadi pribadi yang kuat, tangguh, dan penuh cahaya. Pepatah Jawa ngendika, sopo sing rimo, uripe bakal tentrem. Sopo sing eling, uripe bakal slamet. Maka dulurku, kalau panjenengan lahir di weton pahing, jangan takut dengan jalan hidupmu yang terasa aneh. Anggaplah semua itu sebagai arahan, bukan gangguan. Jalani dengan sabar, eling, lan waspada. Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Apakah panjenengan yang lahir pahing juga merasa hidupmu sering diatur oleh tangan tak kasat mata? Kita saling berbagi cerita, supaya bisa saling menguatkan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lan share video iki, supaya semakin banyak dulur sing bisa sinau saka wejangan leluhur iki. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.